Halo pemirsa Paran TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kalisky Cesa kembali menyapa Anda tentunya dalam dialog khusus pada edisi kali ini. Pemirsa Paran TV dimanapun Anda berada. Saat ini pemirsa kita lihat pemerintah terkait dan juga dengan dinas-dinas terkait pastinya sedang gencar-gencarnya untuk menaikkan perekonomian di Indonesia dan juga di Sumatera Barat. Nah, salah satu caranya itu dengan hadirnya koperasi di Indonesia dan juga di Sumatera Barat, pemirsa. Tentunya ini dalam bentuk untuk penerapan nilai-nilai kehidupan Bung Hatta, Bapak perekonomian yang berasal dari Sumatera Barat juga pastinya. Nah, pemirsa, untuk itu kita akan mengulik terlebih dalam mengenai bagaimana pemikiran tentang Bung Hatta ini dan juga bagaimana perekonomian di Sumatera Barat saat ini, pemirsa. Nah, hadir bersama kita semua pemirsa dari Pak Kadis dari Koperasi UMKM Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nasir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Samping Pak Nasir juga hadir dari tim Pokja Pembahas RUU dari Pak Refrison Baswir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa terakhir juga hadir bersama kita semua Ketua ISI Sumatera Barat dan juga WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Endrizal Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah Waalaikumsalam, sore pemirsa. hari ini kita semua sehat ya Pak ya? Oke, kita ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis, melihat saat ini kita lagi gencar-gencarnya menaikkan perekonomian kita karena kita melihat dari Bung Hatta juga ya Pak ya, sosok tokoh inspiratif kita nih. Dari pandangan Bapak bagaimana nih Pak implementasi dari Bung Hatta ini terhadap perekonomian kita saat ini Pak Kadis? Ya, terima kasih. Kalau kita tanya permasalahan implementasi konsep-konsep dari Bung Hatta, tadi kita sudah mengadakan kegiatan seminar masalah beda pemikiran Bung Hatta, sehingga mulai dari Pak Gubernur menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Bung Hatta. Ya kan Pak Gubernur kan juga satu kampung dengan Pak Hatta. Kemudian tentu nilai-nilai yang tertanam dan tumbuh dari agama dan juga kebiasaan-kebiasaan. Kita lihat dari sejarah Bung Hatta itu juga terlihat sama Pak Gubernur. Sehingga pas beliau menyampaikan dari materi-materi tentang nilai-nilai yang tertanam, termasuk masalah kejujuran, disiplin, kemudian juga suka baca, terakhir tentang permasalahan demokrasi yang ada azas kekeluargaan dan gotong royong. Karena namanya beda pemikiran, ini tentu dipengaruhi oleh masa lalu. Karena wawasan dari Bung Hatta itu tentu ini kemudian kalau sudah dewasa tentu melengkapi gitu, dari wawasan-wawasan. Sehingga lahir konsep, sehingga Bung Hatta itu dikatakan arsitektur daripada pasal 33 dari 1 sampai 4. Tadi disampaikan oleh anak beliau, Ibu Mutia Hatta. Ini bagaimana kita menyampaikan kepada seluruh peserta sehingga ini dapat diimplementasikan kembali, terutama bagi gerakan-gerakan demokrasi yang khususnya ada di Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Karena ini adalah seminar nasional yang juga didengar oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diimplementasikan kembali sehingga tumbuh dari ranah ini konsep-konsep Bung Hatta itu hidup kembali. Nah, ini yang kita harapkan terjadi implementasi bagaimana konsep itu yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan dari pertemuan ini karena RUU sedang dibahas. Ini ada rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan yang bisa dikunyah-kunyah oleh petinggi kita atau parlemen kita bahwa beginilah konsep ekonomi kreatif yang dituangkan dalam pasal 33 itu oleh Bapak. Mungkin itu yang implementasi yang ke depan tentu kita sebagai anak bangsa khusus dari Sumatera Barat, bagaimana amanah ini dan Sumatera Barat ini dijadikan role model untuk pengembangan, untuk kebangkitan koperasi itu ke depan. Berarti untuk seminar ini anggotanya dari mana saja nih Pak?
Ini diundang seluruh Indonesia, se-Indonesia. Sehingga narasumber-narasumber yang kita hadirkan juga tingkat nasional. Seperti beliau dari Pak Rufison Baswir, saya lebih kenal dengan beliau dengan panggilan Uda Soni, karena kita panggil Uda karena orang Padang, walaupun lama di Jogja. Nah, kita panggil Uda. Lama di Jogja daerahnya tetap Ya, kental jangan sampai ya. hilang. Kalau nggak dipanggil Uda nanti nggak ingat kampung. Dasar rendangnya tetap asli Ya, Minang ya, kita Pak. panggil Uda. Sehingga saya biasakan di desa panggil Uda. Karena beliau adalah tim Pokja dari LUU. Kemudian beliau juga banyak membaca buku-buku Bung Hatta. Sehingga ekonomi kerakyatannya lebih kelihatan. Kemudian kita juga mengundang Deputi Perkoperasian yang juga beliau perkembangan perkoperasian di Indonesia juga beliau sangat menentukan. Kemudian juga dari Universitas Andalas juga kita undang. Kemudian Pak Rektor kemudian diwakili oleh Pak Dokter. Kemudian narasumber, kemudian moderator juga kita datangkan dari Unang yang lebih andal, Dr. Yanis Anas. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tersosialisasi bagaimana konsep Bung Hatta itu sebenarnya. Karena melihat juga tadi pesertanya, partisipasinya pada kelihatan senang banget mendengar materinya gitu. Dari belakang diperhatiin ya Pak ya, karena materinya juga sangat luar biasa yang disampaikan pada hari ini Pak. Oke, kita ke Pak Refrison dulu nih Pak, kita masih berbicara mengenai tokoh Bung Hatta juga nih Pak. Kalau dari pandangan Bapak bagaimana Pak implementasinya tentang perekonomian dari Bapak ekonomi kita ini nih Pak? Ya, sebenarnya kan begini ya, pemikiran Bung Hatta itu sudah menjadi pemikiran bangsa, bukan lagi pemikiran pribadi beliau. Kenapa? Karena pemikiran Bung Hatta ini kan sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga sebenarnya ya siapa saja ya pemerintah ya pusat daerah tidak sebenarnya harus berpedoman ke pasal 33 ini ya. Nah, tentu saja saya secara khusus berharap ya, kepada Sumbar, ya kan? Artinya kira-kira beginilah. Kalau tidak Sumbar yang jadi pelopor untuk mengamalkan pemikiran Bung Hatta ini, itu siapa lagi? Nah, jadi saya berharap Sumatera Barat ini bisa menjadi pelopor, berada di garis paling depan dalam mengamalkan pasal 33, karena dengan begitu berarti mengamalkan pemikiran datuknya sendiri. Kira-kira bahasa sederhananya begitulah. Nah, memang tidak mudah ya. Jadi sesuatu cita-cita yang ideal itu dalam pelaksanaannya mesti banyak tantangan dan cobaan ya. Jadi sampai sekarang ini masih banyak mungkin kekurangan di sana sini gitu ya, tapi ya memang begitulah ya. Memang pemikiran Bung Hatta ini harus diperjuangkan ya. Bung Hatta sendiri menyadari karena tujuan terakhir ya dari Bung Hatta itu kan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan keadilan itu tidak bisa ditunggu, tidak bisa diminta, harus diperjuangkan gitu. Nah, jadi saya berharap kalau Sumbar ini bisa jadi pelopor ya, mudah-mudahan perekonomian yang berkeadilan sosial itu juga bisa dimulai dari Sumbar. Baik. Kita ke Pak Prof ini, kalau dari Pak Prof bagaimana Pak melihat pemikiran Bung Hatta ini nih Pak Prof? Amin, saya belum Prof ya. Amin. Saya belajar sebenarnya dari Pak Sony ya, atau Uda Sony, waktu beliau datang ke Fakultas Ekonomi memaparkan pemikiran Bung Hatta. Nah, dari situ saya membaca-baca tulisan-tulisan Bung Hatta. Nah, sebenarnya kita kan di sini menafsirkan sebetulnya pemikiran Bung Hatta yang beliau tentu sudah tiada. Untung bagi kita adalah bahwa tulisan-tulisannya sangat banyak. Ada sekitar 800 kalau tidak salah, yang kemudian dijadikan berapa buku panduan. Saya tentu menyambut ajakan Uda ya, bahwa di Sumatera Barat inilah harusnya mengembangkan pemikiran-pemikiran beliau. Tapi memang tidak mudah begitu ya. Karena apa? Karena yang kita tahu pribadi Bung Hatta itu memang sangat agung begitu ya. Terutama nilai-nilai yang tadi dikemukakan ya. Dan yang saya sangat tertarik adalah nilai adilnya. Bung Hatta itu dia adil kepada orang lain ya, adil kepada keluarga. Dia tidak membedakan ke keluarga dan ke orang lain. Ketika misalnya
ori itu dievaluasi, dia tidak memberitahukan keluarga karena adil, karena bisa merugikan orang lain. Nah, ketika ini dikatakan tidak mudah, adil dari sisi individu, kemudian menjadi keadilan sosial, menjadi atribut sosial, itu sesuatu yang tidak mudah. Maka kita menerjemahkan pemikiran-pemikiran Muhatta, apa betul yang dimaksud dengan keadilan sosial. Nah, itu perlu juga dikaji. Nah, dalam rancangan undang-undang ini, yang saya harapkan adalah bahwa memang batasnya mana itu. Kalau menurut saya adalah koperasi itu dengan azas kekeluargaan, yang aktivitas ekonomi itu melayani orang-orang yang keluarga, melalui orang-orang yang kita kenal dan dilayani oleh orang-orang yang kita kenal. Di situ azas kekeluargaan. Tapi ketika kita dilayani oleh orang-orang yang tidak kita tahu dan melayani kebutuhan orang-orang yang kita tahu, maka apakah kekeluargaan itu mungkin sudah menipis di situ? Maka ini harus ada batas di mana sebenarnya skala optimal daripada koperasi. Sekarang minimalnya udah ada, tapi yang maksimalnya berapa sehingga dia efektif gitu. Mungkin ada istilah nanti Pak Udasoni, indeks cooperativeness gitu. Indeks kooperatif, seberapa besar nih orang ini tune in dengan nilai-nilai koperasi ini, itu yang bisa menjadi anggota. Di luar itu tidak harus lagi gitu. Nah, ini yang menjadi bounding ke koperasi itu sendiri. Saya kira seperti itu. Pak Endrizal, ini kan kita dari lingkungan kampus juga nih Pak Endrizal. Iya. Lalu bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa, sedang kita guide juga untuk seperti Bung Hatta juga ya Pak ya, pemikirannya ya Pak ya? Betul, tidak harus seperti Bung Hatta, tapi mereka menelurkan ide-ide turunan ya dari terjemahan ide Bung Hatta. Misalnya ini ekonomi Bung Hatta, ekonomi terpimpin, ekonomi demokrasi, ekonomi itu seperti apa pengejawantahannya di masa sekarang. Nah, itu saya kira itu tugas generasi sekarang dan masa depan. Jadi ini termasuk tantangan berat ya, Ya. Ya, terutama bagi kampus. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa pernah mengalami peristiwa yang kurang mengenakkan, yang menyebabkan pemikiran Bung Hatta ini sempat terpinggirkan agak lama, ya kan? Sehingga pemikiran-pemikiran berkembang di kampus kemudian cenderung agak melupakan lah. Nah, kalau iya agak bergeser ya. Nah, ini membutuhkan satu upaya lagi ya untuk kembali menghidupkan gitu. Ya, pemikiran-pemikiran Bung Hatta ini di kampus memang tidak harus sama persis seperti Bung Hatta, ya kan? Harus diaktualisasikan lah dengan kondisi sekarang, ya kan? Nah, tetapi paling tidak kan mereka membaca gitu. Membaca, kalau nggak kenal dengan Bung Hatta, apa yang mau diaktualisasikan kan gitu. Ya. Nah, inilah tugas kampus-kampus ya untuk kembali memperkenalkan banyak banyak mata perkuliahan yang bisa digunakan untuk memasukkan pikiran Bung Hatta ini, ya, entah itu ekonomi Pancasila, entah itu ekonomi koperasi, ya, atau mungkin juga perekonomian Indonesia, ya. Jadi sehingga istilahnya kalau dalam bahasa saya, mahasiswa itu jangan kalau bicara ekonomi jangan yang kenal hanya Adam Smith. Nah, dia kenal juga Bung Hatta gitu kan. Nah, itu pun juga saya kira seharusnya dimulai di Sumbar. Kalau ada Sumbar pun nggak kenal Bung Hatta, terus bagaimana orang kampus di kota lain kan? Nah, saya kira begitu. Nah, Bung Hatta juga dari ranah Minang juga betul, ya Pak ya? Betul. Betul. Oke, kita ke Pak Kadis nih. Pak Kadis ini kan dari seminar nasional ini tujuannya untuk apa dan seperti apa nih Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Salah satu tujuannya untuk mengingatkan kembali bagaimana konsep Bung Hatta itu tentang koperasi. Ya, karena koperasi itu kan banyak juga. Di negara lain kan juga ada koperasi. Nah, kita mengingatkan kembali bagaimana konsepnya. Kemudian beliau itu sebagai arsitektur dari pasal 33 itu apa sebenarnya pola pemikiran beliau. Ini yang kita coba ingatkan kembali sehingga kita datangkan seluruh gerakan, seluruh stakeholder yang terkait yang hadir dalam seminar ini. Ada juga dari gerakan koperasi, ada juga dari kepala dinas koperasi kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, bahkan ada juga yang datang dari kawan-kawan kita dari provinsi lain. Banyak yang datang, ada datang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang juga ada yang datang tadi. Kemudian juga kita buka melalui daring. Tentu nanti banyak teman-teman yang mendengarkannya, kemudian yang melihatnya. Nah, ini yang kita sampaikan bagaimana koperasi yang ada di negara kita Indonesia
yang sesuai dengan pasal 33 itu. Kemudian yang kedua, tadi juga kita sampaikan, di lembaga-lembaga, di parlemen, kita harapkan di parlemen juga diketahui bahwa kita mengadakan seminar-seminar di sini tentang beda pemikiran ini, sehingga tahu persis bagaimana azas kekeluargaan itu. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip dari koperasi itu. Memang beda dengan badan usaha lain, beda dia, bukan sama dia. Untuk kita harapkan nanti undang-undang yang lahir itu jangan nanti namanya koperasi, isinya tidak koperasi. Ini yang kita harapkan. Tentu namanya koperasi dan isinya koperasi. Karena memang pada pasal 1 itu dikatakan koperasitisme itu ada koperasi, pada BUMN dan ada swasta. Nah, ini yang kita harus jelaskan. Kemudian dikatakan dalam penjelasan koperasi itu adalah soko guru perekonomian bangsa. Walaupun itu sudah di amandemen, sudah hilang. Tapi ini gimana? Apa abibu nuzulnya dulu itu dikatakan bahwa koperasi itu adalah soko guru perekonomian bangsa. Kemudian yang terakhir, apakah koperasi itu relevan dengan keadaan ekonomi sekarang? Kalau saya berpendapat masih relevan dan sangat relevan. Karena dia kokoh berdiri di kaki sendiri. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi mikir. Dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi ini masih kita, filosofi seperti itu masih kita pegang. Nah, ini sangat ampuh ini, kebersamaan. Orang sekarang berkolaborasi. Di kolaborasi sudah berkolaborasi. Ya, baik. Kita juga akan bertanya mengenai perkembangan dan juga RUU. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa Peran TV, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus bersama saya Kasih Cesa dan juga bersama Pak Kadis. Ada dan juga narasumber kita pada seminar tadi mengenai bedah pemikiran Bung Hatta tentang perkoperasian. Baik, kita ke Pak Kadis dulu nih Pak Kadis. Kita berbicara mengenai bagaimana perkembangan koperasi dan juga RUU ini sendiri nih. Kita ke Pak Kadis dulu, gimana Pak Kadis? Jadi memang perkembangan koperasi sekarang ini khusus untuk Sumatera Barat memang seimbang antara yang pasif dengan yang aktif. Dari data yang ada, koperasi di Sumatera Barat itu ada sebanyak 4.048 koperasi. Ini berbagai jenis koperasi itu. Kemudian kita harapkan ini pengelola koperasi ini lebih banyak yang profesional. Dan kita harapkan ke depan untuk koperasi ini dikelola oleh yang muda-muda. Sekarang koperasi belum familiar bagi yang muda-muda. Nah, sehingga melalui seminar ini dilihat bagi yang muda-muda, dilihat oleh kampus, ini bisa familiar bagi mereka. Familiar bagi mereka. Karena banyak yang muda-muda terutama kampus yang bermain di startup. Di koperasi bisa juga bermain di startup. Sehingga lebih bisa berkembang. Ini yang kita harapkan ke depan bagi pengembangan koperasi ke depan. Sehingga koperasi itu bisa menjadi koperasi yang modern, yang lebih maju di depan. Tapi sekarang bukti konkret kan banyak koperasi-koperasi itu diolah masih yang tua-tua. Nah, mudah-mudahan kita berharap dengan adanya rancangan undang-undang sekarang lebih menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, sehingga terjadilah regenerasi dari pengelolaan koperasi itu sendiri. Kalau terjadi regenerasi yang mudah-mudahan jadi kepengurus yang mengelola koperasi, berarti dia siap bertarung. Kalau yang tua-tua ini kan nggak backup dari belakang ya Pak ya? Backup dari belakang. Tapi kalau yang muda-muda harus siap bertarung. Namanya pengusaha, garda terdepan ya tentunya. harus bertarung dia. Kalau nggak bertarung kan kalah dia. Karena yang akan melanjutkan juga generasi milenial juga ya Pak Kadis. Ya. Oke, baik. Jadi kita yang muda-muda tinggal arahan dari yang generasi tua nih jatuhnya ya Pak Kadis. Ya. Jadi yang paling utama itu harus dikenalkan kepada mereka dulu bagaimana koperasi itu.
Kita dudukan dulu materi Ya, koperasi ini. kita ya harus kita dudukkan dulu. Oke, baik. Kita ke Pak Refri selanjutnya nih. Ya. Pak, ini mengenai RUU ini nih, Pak. Ini bagaimana maknanya dari RUU ini sendiri dari pemandangan Bapak nih, Pak? Iya, terus terang ya, saya menganggap penyusunan RUU ini itu merupakan suatu momen bersejarah. Kenapa? Karena undang-undang koperasi sebelumnya ketika diuji di Mahkamah Konstitusi batal demi hukum. Nah, kalau undang-undang aja saja sudah batal demi hukum, berarti undang-undang koperasi yang lama itu kan juga tidak sejalan lagi dengan undang-undang dasar kan? Kalau undang-undang saja sudah bermasalah, bagaimana lagi implementasinya kan begitu, ya. Jadi ini merupakan kesempatan emas ya bagi kita semua untuk menyusun kembali ya undang-undang koperasi ini yang selaras, yang serasi ya dengan cita-cita Bung Hatta. Gitu. Nah, jadi saya kira ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan gitu dalam undang-undang. Satu ya secara nilai-nilai, secara prinsip dia harus konsisten ya dengan pasal 33. Tapi di pihak lain dia juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apalagi kalau kita tadi ya berharap milenial mau berkoperasi kan, tentu nggak mau dia koperasinya model-model yang lama-lama itu ya. Nyinggung soal startup misalnya. Saya kira sudah sewaktunya ya, sudah waktunya para milenial ini bisa melihat bahwa upaya-upaya startup pun bisa diselenggarakan dalam bentuk koperasi. Saya ambil contoh sederhana ya. Ini sebanyak contoh berkembang di negara lain sekarang. Kita sekarang ini hampir semuanya hidup dengan HP, kan? Lalu kita mendownload aplikasi-aplikasi, ya. Kadang-kadang gratis, kan begitu. Kita senang, ya. Tetapi kan sebenarnya yang sedang berbisnis kan perusahaan pemilik aplikasi ini, ya. Lalu kita kadang-kadang dapat iklan lah, dapat segala macam, kan begitu. Nah, di luar berkembang ya koperasi baru yang digagas oleh kaum milenial ini, itu koperasi aplikasi ini tidak lagi dimiliki oleh perusahaan, tapi dimiliki oleh seluruh pengguna. Ya, siapapun yang menggunakan aplikasi itu akan ikut menjadi pemilik koperasi. Gitu. Ya, nah ini kan sangat menantang gitu ya. Bagaimana kemudian kaum milenial ini bisa mengawinkan satu nilai-nilainya koperasi, tetapi kegiatan usahanya ya IT. Nah ini saya kira perlu diperkenalkan juga supaya kita tidak hanya menjadi pemakai ya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pihak lain. Kita harus mengembangkan aplikasi sendiri ya, yang mudah-mudahan mengambil nilai-nilai koperasi sehingga muncullah ya koperasi-koperasi aplikasi. Nah ini satu ruang ya yang bisa dikembangkan oleh para milenial ya, yang dalam rangka mengaktualisasikan ya, pengamalan nilai-nilai koperasi. Pak, dari Pak Enrizal, bagaimana nih Pak perspektif perkembangan koperasi di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Barat juga nih Pak? Ya, dengan RUU yang ada sekarang ya, yang sedang digodok, itu memang merupakan momen yang bagus ya untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi dikatakan tantangan ke depan, sekaligus mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu tentang koperasi ya. Sehingga memang prinsip awal atau prinsip utama koperasi itu adalah keanggotaan yang sukarela ya. Keanggotaan yang sukarela ini atau voluntary itu kan harus ada orang melihat ekspektasinya manfaat apa dia masuk ke sana ya. Nah manfaat-manfaat ini secara individu itu perlu terjamin oleh koperasi. Yang kedua adalah bahwa setelah mereka masuk, mereka terlindungi. Mereka harus dilindungi dari eksploitasi baik oleh anggota lain maupun oleh pengurus koperasi sendiri. Nah itu perlu rancangan undang-undang itu sehingga memastikan bahwa jalannya koperasi itu smooth dan bisa bersaing dengan lembaga-lembaga non koperasi yang sekarang ini sangat pesat perkembangannya dan sangat kompetitif begitu. Nah kalau kita masih pakai yang lama dan ternyata juga salah gitu, itu kan juga tidak lagi mengakomodasi nilai-nilai Bung Hatta dalam koperasi yang sekarang gitu. Jadi itu memurnikan nilai-nilai Bung Hatta dan juga menjawab tentang ke depan. Ini sangat urgen ya RUU ini menurut saya seperti itu. Berarti untuk Bung Hatta sendiri sudah terimplementasikan untuk RUU saat ini nih Pak? Itu yang tugasnya Pak ya, Koja untuk mewujudkan itu. Ini kan RUU ini
namanya RUU ya, masih rancangan, ya kan, masih disusun dan masih butuh waktu. Masih menjadi Kemungkinan mudah-mudahan paling cepat baru bisa jadi undang-undang tahun depan. Nah, ya. Cepatnya ya, Pak. Nah, jadi sekarang dalam menyusun RUU ini, itu pun kita harus berjuang gitu ya. Berjuang memastikan dia tetap konsisten dengan nilai-nilai dan berjuang dia juga beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Kan begitu ya. Dan saya kira menarik sekali tadi ya apa yang disampaikan Pak Hendri itu, bahwa pada akhirnya apakah koperasi ini disukai ya, diikuti oleh generasi muda, ya tergantung pada koperasi sendiri. Kalau koperasi itu perkembangannya begini-begini aja, mana mau generasi milenial, ya kan? Tapi kalau koperasi itu tampak, tumbuh kan, nah lalu menjanjikan, nah kira-kira begitu, saya kira akan berkumpul milenial akan datang. Ya. Karena kita tipikal milenial ini melihat ada yang viral langsung dikejar ya, Pak, Itu ya? dia, Betul. persis, Ya. persis, ya, Oke. persis ya. Jadi koperasi harus membuktikan dirinya dulu, ya, bahwa dia itu memang menarik, ya, harus ada contoh, ya, ada bukti, gitu. Nah kalau itu bisa ada, nah, pasti milenial pasti akan sangat tertarik ya, untuk mengembangkan koperasi. Target kita milenial pada Ya, iyalah, yang kita ini sudah lewat ya. Udah akhir. Oke, baik. Kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan salah satu caranya seperti seminar dan memperkenalkan koperasi ini nih, Pak Kadis. Nah, apakah kegiatan seperti ini sudah sering dilaksanakan atau pada saat ini baru ini nih, Pak Kadis? Kalau seminar ini baru kita laksanakan, kita ambil momen, ya. Kemudian kita manfaatkan sambil menginformasikan kepada yang muda-muda. Kemudian kita berharap nanti juga SDM yang muda-muda itu dikasih juga tentang koperasi, sehingga mempunyai SDM yang mampu dan cukup, sehingga menarik koperasi itu bagi para yang muda-muda. Tapi kalau nggak ada SDM, bagaimana menarik dia? Ya. Dia nggak tahu tentang koperasi, apa ini koperasi ini apa, dia nggak tahu. Kalau sudah ini disosialisasikan, disampaikan, kemudian nanti dilatih, bagaimana mulai dari kelembagaan, usahanya, permodalannya, dan pengelolaannya. Nanti kalau sudah tahu, kemudian ada merasa daya tarik tersendiri bagi dia, memang ini mampu untuk berkolaborasi secara bersama-sama. Nah, ini kan bisa menarik bagi mereka. Kalau mereka menarik, untuk bisa maju, ayo buktikan koperasi, mereka yang buktikan. Kalau sekarang siapa yang membuktikan? Ya. SDM-nya, namanya aja baru koperasi, tapi tergantung pada SDM yang ada di dalamnya. Mampu nggak atau tidak? Yang bisa mampu itu yang muda-muda ini kita harapkan. Karena dia penuh inovasi dan kreativitas, dan dalam dirinya selalu ada nilai-nilai tambah untuk bisa berkembang. Kalau nggak ada nilai tambah, satu badan usaha tidak akan stagnan. Nah ini yang kita peruntukkan bagi yang muda-muda dan kita harapkan bagi yang muda-muda. Ini Pak Rituan ada tambahan gitu? Iya, saya kira begini ya. Sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh milenial ini dalam mengembangkan startup itu kan sama. Mereka pada umumnya juga mempunyai keterbatasan modal ya dalam mengembangkan startup. Nah, koperasi sebenarnya membantu menjawab. Kalau sendiri-sendiri ya sulit ya. Tapi kalau mereka kaum milenial ini bergabung, berkumpul, membentuk koperasi, maka dia akan mempunyai lah kekuatan yang lebih gitu, untuk memodali startup-startupnya. Gitu. Jadi pembentukan startup ya dengan berbadan hukum koperasi itu adalah satu solusi, satu alternatif bagi milenial untuk menghimpun kekuatan supaya mereka bisa mengembangkan startup. Gitu. Ya kalau sendiri-sendiri juga nggak cukup ya. Nah, mudah-mudahan kalau kaum milenial ini sudah mengenal koperasi, ya, lalu dia coba implementasikan dalam dunia IT, gitu kan. Nah, kalau ini bisa berkembang, saya kira itu akan sangat menjanjikan, ya. Jadi ya saya kebetulan punya beberapa kelompok anak muda, ya, di Purwokerto, di Bandung, yang sudah mulai masuk ke wilayah ini, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan belum ada, sudah ada ya generasi milenial yang tertarik, gitu, yang memulai merintis, mengembangkan usaha-usaha startup dengan model koperasi. Oke, berarti ini untuk poin-poin pentingnya ini terhadap anak muda, dan selain itu pasti ada lagi ya Pak ya. Namun kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama saya Kalisky Cesa. Tadi kita sudah membahas pemirsa sedikit mengenai RUU dan juga mengenai bagaimana Bung Hatta pengimplementasinya terhadap perekonomian pastinya pemirsa. Kita juga akan bertanya dulu kepada Bapak Refrisan dulu nih Pak, mengenai untuk poin-poin dari RUU ini kan terhadap anak muda nih Pak. Apakah selain itu ada poin penting lainnya terhadap RUU ini nih Pak? Iya, tadi ya sudah disinggung juga bahwa latar belakangnya RUU ini memang harus disusun, ya. Kenapa? Karena undang-undang sebelumnya batal demi hukum di Mahkamah Konstitusi, ya karena ada kesalahan-kesalahan. Makanya dia seperti pedang bermata dua ya. Di satu pihak dia meluruskan kesalahan-kesalahan di masa lalu, di pihak lain dia harus mengaktualisasikan, beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan mutakhir, gitu. Ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan koperasi ini ya itu tidak hanya kembali murni ya seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, tapi juga tetap aktual gitu. Dan saya percaya gitu ya, hanya itu jalan gitu. Hanya itu jalan ya, bahwa makanya tadi saya katakan ini kesempatan emas gitu ya, kesempatan emas bagi bangsa ini ya untuk menyegarkan kembali gitu ya kehadiran koperasi di Indonesia. Dan perlu diingat ya, pengamalan pasal 33 itu ya secara kelembagaan memang bentuknya koperasi, ya. Tapi nilai-nilainya itu juga harus diamalkan oleh BUMN, oleh BUMD, oleh perusahaan swasta, kan begitu. Kenapa? Karena yang dimimpikan oleh Bung Hatta itu, ya, bukan hanya koperasi ini saja yang berkembang, gitu ya. Bahwa perekonomian Indonesia itu pun, itu kalau bisa ya bersifat berwatak kooperatif. Gitu. Jadi dalam bahasa Bung Hatta membayangkan ekonomi Indonesia ini seperti kebun koperasi yang buahnya siap dipetik oleh seluruh rakyat Indonesia. Wah, itu kan mimpi yang luar biasa ya. Kenapa? Karena yang diharapkan Bung Hatta itu ya dengan nilai-nilai seperti itu bisa menjadi fondasi, menjadi dasar untuk kehidupan yang lain, sosial, kebudayaan, ya, politik dan sebagainya gitu. Sebab kalau nilai-nilai dalam ekonomi ini sudah tidak bersifat kekeluargaan, maka bidang-bidang lain pun juga nanti akan sama. Ya, jadi kita juga nanti akan misalnya politiknya juga nanti akan menjadi kapitalis, gitu kan? Kebudayaannya juga akan menjadi kapitalis, dan itu kan terasa sekarang di mana-mana. Contoh aja sederhana, produk-produk kebudayaan yang tidak bisa dikomersialkan ditinggalkan, ya, yang dipromosikan hanya kalau bisa dikomersialkan. Itu kan nggak betul, gitu. Ya, seolah-olah semuanya dijadikan komoditas, gitu. Ya, dan itu saya kira kurang cocok lah ya dengan nilai-nilai koperasi gitu. Nah, makanya mudah-mudahan ya kalau koperasi bisa tumbuh, bisa menjadi contoh, bisa menarik minat ya generasi milenial, maka nilai-nilainya nanti juga bisa berkembang di BUMN, di BUMD gitu ya, di perusahaan swasta. Nah, dengan demikian lalu perekonomian secara makro itu akan mencerminkan gitu ya pengamalan nilai-nilai koperasi. Dan sebenarnya Pak Indriza ingin menambahkan juga ya Pak ya? Ya, memang tantangan berat bagi Departemen Koperasi, bagi pemerintah juga bagi perguruan tinggi gitu ya, untuk memberikan contoh ini. Karena masyarakat kita ini cenderung meniru, ya, dia imitasi gitu. Sedangkan ada contoh misalnya memelihara jangkrik aja, ada contohnya menarik, berkembang. Langsung ditiru ya. Nah, ini kalau kita lihat kita dengan RUU ini dan kerjasama kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi ya di pendidikan itu bisa menelurkan ini loh contoh koperasi yang ada ya. Nah, yang lain akan ikut. Oh ya, kalau orang ngomong Islam siapa? Oh, Nabi Muhammad contohnya. Kalau ngomong koperasi, Bung Hatta contohnya, individunya Bung Hatta. Organisasinya mana? Ini yang harus ada dulu ya, seperti tadi leadingnya kita bikin ya, desain social design ada, ini koperasi yang sudah berhasil. Nah, yang lain insya Allah akan mengikuti ya. Itu yang kita harapkan dengan RUU ini. Pak Kadis, bagaimana Pak, ada tambahan mengenai dari poin penting RUU ini nih Pak Kadis? Ya, bagi saya pun ini kita lihat fungsi pemerintah. Ada fungsi regulasi, regulator, ada fasilitator, ada katalisator ya. Kemudian dari segi regulator ini momen yang paling penting. Dan kita berdoa
insya Allah regulator yang melahirkan regulasi ini memang baik untuk perkembangan perekonomian kita, yang sesuai dengan ide-ide dari Bung Hatta itu yang bisa diimplementasikan di era sekarang. Jadi kita berharap tentu dimulai dari regulator dulu, nanti baru difasilitasi oleh fasilitator, nanti baru fasilitator. Nah, ini momen paling baik sehingga kita angkat kegiatan nanti seperti ini. Oke. Selain adanya event-event untuk pengenalan mengenai koperasi ini nih Pak Kades, apakah Pak Kades sejauh ini ada nih program yang akan disiapkan untuk mengenalkan koperasi dan juga untuk meningkatkan perekonomian kita di Sumatera Barat ini nih Pak Kades? Ya, memang kita ada, saya sebagai kepala dinas. Di dinas itu ada balai latihan koperasi. Di balai latihan koperasi itulah dalam rangka meningkatkan SDM para insan-insan koperasi. Tentu nanti ke depan kita akan kerjasama dengan kampus. Bagaimana anak-anak muda yang milenial itu diberikan input dan pengetahuan tentang koperasi. Nanti dengan harapan ke depan mereka lebih siap untuk bersama-sama, maju secara bersama-sama. Jadi bukan asosiasi dan forum aja dibuat. Salah satu contoh kan ada kopi shop sekarang tuh. Kopi shop tuh kan ada 300 anak muda yang main. Ini jangan sekedar asosiasi atau forum kopi shop aja. Dia harus bergerak juga di kegiatan usaha yang bekerja bersama-sama. Nah, ini kan lebih dasar. Lebih dasar. Ada badan usaha yang menaunginya, yang bisa dia bernaung secara bersama-sama. Nah, itu namanya koperasi. Sekarang kan baru bermain sendiri-sendiri. Sekarang untuk bisa berkolaborasi bersama-sama dalam bentuk badan usaha bisa, namanya koperasi. Jadi sudah terrealisasi ya Pak ya? Ya, ini baru antara kopi shop yang ada, tapi belum berbentuk koperasi. Karena akan kalau dia berbentuk koperasi nanti, katakanlah saya lihat ada 500 juta satu malam itu ada transaksinya. Nah, ini kan memunculkan nilai manfaat, benefit. Rantai pasok akan muncul dengan pengusaha kopi, pengusaha susu, akan muncul rantai pasok. 3 ini. Kan ada rantai pasok yang saling mendukung, ini pasarnya sudah ada, operasinya sudah ada, sehingga bisa B2B mereka berdua. Perputarannya jelas, terukur dia. Tinggal kan orang-orang itu mau berkumpul atau tidak. Kalau orang-orangnya mau berkumpul, bentuk badan usahanya secara bersama-sama. Kalau bersama-sama, biaya logistiknya kan lebih murah. Off-takernya sudah ada, pengumpulnya sudah ada. Itu badan usahanya. Kerjasama sudah ada, B2B. Koperasi itu kan person rate juga, yang bisa mengadakan kerjasama antar mereka. Hanya yang kita harapkan ke depan. Kreatif juga ternyata Pak Kadis nih mengikuti perkembangan zaman untuk salah satu programnya gitu. Anak muda yang coffee shop ini kan lagi hype juga ya Pak ya. Kita boleh tua, tapi budaya anak muda. Pantesan Pak Kadis nih kalau dilihat jiwa mudanya on fire Pak. Tapi tidak hanya Pak Kadis, Bapak ternyata juga jiwa mudanya masih on fire juga ketika ngomong masih berapi-api juga tadi ketika memaparkan materi ya Pak ya. Oke, nah ini mengenai kegiatan, selain itu kegiatan apa nih dari pandangan Bapak untuk meningkatkan perekonomian dan juga mengenalkan koperasi ini Pak? Ya tentu undang-undang itu hanya satu hal ya, undang-undang satu hal. Tadi kita sudah singgung misalnya soal peran perguruan tinggi, itu juga penting ya untuk terus menghidupkan. Bahkan dari acara tadi ada informasi ya, bahwa di kurikulum SMP, SMA katanya mata pelajaran koperasi ini ada yang menghapus. Nah ini kan bermasalah gitu kan. Nah kalau sudah tidak dikenalkan tentu ya nggak mungkin dia kenal gitu, ya. Sehingga saya kira masih banyak lah ya yang bisa dilakukan ya, baik oleh pemerintah, Pemda ya, termasuk oleh perguruan tinggi, termasuk oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ya. Dan saya kira saya harus akui secara jujur, peran media di sini menjadi sangat penting. Ya kalau tidak media membantu menyebarluaskan ini ya masyarakat nggak tahu gitu kan. Nah jadi saya kira harapan saya mudah-mudahan media pun bisa menjadikan koperasi ini sebagai darling gitu ya, untuk terus disosialisasikan. Di up terus ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak.
Terakhir nih, kita minta juga dari Bapak nih kesimpulannya terhadap bagaimana perkembangan koperasi dan juga ekonomi kita di khusus Sumatera Barat juga nih Pak. Ya, terutama Sumatera Barat itu ya, ekonomi Sumatera Barat memang ditopang oleh unit-unit usaha yang kecil-kecil. Tidak banyak di sini perusahaan-perusahaan besar. Nah, unit usaha yang kecil-kecil itu kalau bersatu, menurut ideologi Bung Hatta itu akan kuat. Tapi kenapa selama ini belum bersatu, itu aja. Nah, ini kan juga kembali menjadi tantangan. Nah, mengenai peranan media itu memang sangat krusial ya. Ketika ada misalnya koperasi yang berhasil, kemudian ada viral, nah itu akan menyebabkan banyak followernya juga, kan begitu ya. Dan saya berharap bahwa memang Sumatera Barat ini kembali menggali ide-ide Bung Hatta itu ya, dengan cara juga didukung oleh pemerintah pusat yang tidak misalnya mengkooptasi otak orang Sumatera Barat ya. Orang Sumatera kan industri otak, tapi kalau otaknya tidak boleh baca ini, tidak boleh baca itu, hanya ini aja yang boleh, ini hanya berkembang, itu bagi Sumatera Barat merugikan gitu. Karena Sumatera Barat itu maju karena di sini dulu terjadi ya open minded gitu. Semua bisa dibicarakan di lapau. Gitu ya. Ya. Nah, untuk harapannya nih kita boleh dari Pak Kadis dulu. Ya, kalau harapan kita ke depan ya, karena sekarang lagi RUU, saya sangat berharap RUU ini memang mengakomodir bagaimana koperasi itu bisa maju dan berjalan di depan. Kemudian bagaimana koperasi itu juga digemari oleh generasi-generasi berikutnya. Dengan adanya seperti itu, dan kita mengharapkan muncul koperasi-koperasi yang kuat dan tangguh yang bisa mengayomi para UMKM yang ada di wilayah ini. Pak Refrison, boleh harapannya Pak? Iya, terus terang ya, terus terang saya mempunyai beban lah ya, beban khusus mengenai Sumatera Barat. Kenapa? Karena Bung Hatta itu dari sini, ya kan? Di samping beliau ada lagi tokoh-tokoh besar lain kan, ada Syahrir, ada Tan Malaka, ada Muhammad Yamin, gitu kan begitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan bukan hanya koperasinya saja ya, tapi juga lahir pemikir-pemikir besar sekelas Bung Hatta ini di Sumatera Barat. Nah, ya, jadi tadi itu ya, jadi kita jangan hanya dikooptasi terus gitu ya. Nah, ya di sini harus muncul juga ya pemikir-pemikir besar yang ikut mewarnai bukan hanya Sumatera Barat tapi seluruh Indonesia. Ya persis seperti Bung Hatta. Jadi ya lahirlah Bung Hatta baru, Syahrir baru, Tan Malaka baru, Yamin baru gitu ya. Nah, saya kira kepada siapa kita berharap ya, kalau bukan kepada lebih modern ya pastinya iya, ya Pak ya. Oke, ya bigaul. Iya, bigaul. Oke, ya. terakhir Pak Idrisal. Ya, semuanya dari tadi itu harapan-harapan kita saja ya. Semuanya gitu. Dan saya pikir memang untuk mencapai itu kita di Sumatera Barat harus menerima ya dan berusaha keras membumikan memang ide-ide Bung Hatta ini ya. Jadi apakah itu anak muda yang jadi target atau orang tua, ya tidak masalah sepanjang mereka diberikan kebebasan memilih apa ya yang terbaik bagi sumber daya yang dimilikinya. Ketika orang sudah berhasil mengeksplor apa pemikiran-pemikiran yang menurut dia sangat berguna bagi manfaat tanpa memikirkan apakah ini benarnya manfaat atau tidak, tapi menurut pemikiran dia itu ini loh yang bermanfaat, ini loh yang bermanfaat, maka ketika itu dikumpulkan akan menjadi suatu sumber daya otak Sumatera Barat atau otak kapital atau sosial kapital ada itu yang akan memajukan Sumatera Barat. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Pak telah hadir dan juga waktunya pada hari ini, dan semoga juga kita ini menjadi evaluasi juga bagi kita khususnya bagi generasi muda supaya telah lahir nantinya Bung Hatta muda, Sultan Syahrir muda dan beragam pemikiran yang lebih maju juga. Amin. Akhir kata pemirsa, saya Kasih Cesa mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.